Tak seperti pekan sebelumnya, pesinetron Amar Zoni terdakwa kasus narkoba kemarin tampak lebih tenang ketika hadir untuk menyaksikan sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum alias JPU. Raut wajahnya tak terlihat resah seperti sebelumnya. Rupanya kondisi sang ayah yang sudah membaik membuatnya lebih siap untuk mendengarkan tuntutan dari JPU. Mengenakan baju tahanan warna oranye, Amar pun sempat menyapa juru warta sambil melintas dengan jawaban sekenanya. Perasaan khawatir nampaknya berusaha ia tahan, bahkan hingga di dalam ruang sidang. Bang Amar, persiapan hari ini gimana Bang Amar? Jadi penundaan seperti ini emang lazim, cuman bukan 2 kali penundaan seperti ini. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti kenapa mereka sampai 2 kali penundaan seperti ini. Jadi harapan saya besok nggak terjadi lagi lah seperti ini ya. Ya tadi ngeluh, tadi kalian lihat sendiri kita duduk, saya tarik Amar untuk berbicara sama saya tadi. Jadi dia nyatakan dia kecewa. Ya, keluarga juga Anda bisa tanya sendiri dengan keluarga, dalam hal ini diwakili oleh Adit. Dia juga kecewa lah. Betul? Iya. Gimana Bang? Disampaikan sama Bang sendiri gimana nih tanggapannya? Ya pastilah kita kecewa ya. Terus Bapak kan juga udah pengen tahu hasilnya apa gitu. Nah, dengan adanya penundaan ini berarti akan lebih lama lagi Bang Amar di Cipinang ya. Ya, sebelum sidang tuntutan digelar pekan lalu saat sidang sempat ditunda, kubu pengacara Amar memang hakul yakin jika kliennya hanya sebagai korban alias pengguna. Karena itu menurut mereka tuntutan rehabilitasi merupakan yang terbaik. Jadi kemungkinan besar pasal yang pas, yang pantas 127, sedangkan di pasal 127 itu ada ditekankan bahwasanya untuk pecandu, penyalahgunaan narkotika itu harus memperhatikan pasal 54 ya kalau nggak salah ya, pasal 54 di mana harus direhab. Amar mungkin boleh merasa lebih tenang setelah tahu sang ayah sudah sembuh dari sakit. Tapi dukungan sang istri Iris Bella dari kejauhan juga tampak mampu memotivasi Amar. Ya, meski jarang menemani sang suami saat bersidang, Ibel, demikian istri Amar Zoni ini karib disapa, selalu mensupport dan mendoakan sang suami agar segera pulih dari ujian yang diperbuatnya sendiri. Ibel bahkan mengaku lebih fokus menjaga buah hatinya ketimbang harus menyaksikan sang suami di persidangan. Apalagi Iris hafal betul jika sosoknya akan terus diburu juru warta. Lantas apa harapan Ibel dengan tuntutan pihak jaksa? Proses sidang yang sedang berlangsung saat ini, saya sepenuhnya percaya proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak tuh mendapatkan yang terbaik. Ayah kan sempat jatuh sakit lagi, itu juga kan salah satu masalah terpikirkan atau mikirin yang amat juga. Kan sakit wajar ya, anak-anak sumur gitu gampang kena virus dan segala macam sih. Maksudnya yang saya bilang tadi adalah Air masih kecil, jadi memang belum mengerti. Kalau untuk sakit itu mungkin karena virusnya, bukan karena kemana-mana gitu. Jika Amar harus menjalani masa rehabilitasi dari kecanduan narkoba untuk kedua kalinya, sejumlah artis dan influencer nampaknya mulai was-was dengan rencana Direktorat Pidana Siber Mabes Polri yang tengah gencar mengusut keterlibatan para pesohor dalam promosi judi online.
Setelah sebelumnya aktris Wulan Guritno yang dipanggil, sejumlah nama seperti Dinar Kendi dan Arif Muhammad kabarnya akan dimintai keterangan pihak kepolisian karena diduga ikut mempromosikan judi online. Lantas bagaimana reaksi Arif dan Dinar Kendi? Jadi kalau aku tuh di tahun 2017, jadi itu juga rame kasusnya itu, cuman kalau waktu pas 2017 ini kasus yang aku tuh udah cash close. Jadi kita itu rekening aku tuh dibekukan dari pihak kepolisian. Makanya aku bingung kenapa aku nggak bisa transaksi waktu itu pas aku ke kantor polisi. Ya ternyata gara-gara ada aliran dana judi online. Jadi aku pernah promosi, ternyata itu adalah judi online di Instastory. Jadi kayak mereka itu sistemnya tuh mengirim video harus diupload pakai link gitu, dan terus mereka itu kayak apalagi ya abis itu tuh kayak ngasih transferan, sudah seperti itu sistemnya. Kan kalau si judi online itu kan kalau dikirim, aku kalau sekarang tahu ya karena udah bertahun-tahun, mereka itu ada kayak ini kan, kayak games mainan, kayak ada apalah kalau yang aku lihatnya. Nah ternyata mungkin kalau detail diklik atau gimana, atau linknya ya diklik, itu bisa masuk ke judi online. Sampai ada dari Kamboja nawarin situs judi online, kayak kamu di Indonesia ya kayak pakai bahasa Inggris, kita dari situs dari Kamboja nih mau kayak nggak tahu ya di Kamboja itu legal atau ilegal, aku nggak tahu, cuman dia nawarin ke artis kita juga itu buat promo di Indonesia. Kataku enggak lah. Yang jelas yang viral-viral itu kemarin itu sudah masuk dalam pantauan kita. Makanya kita himbau jangan sampai ada lagi. Cukup saja yang kemarin, ya yang kemarin pun akan kita lakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan panggilan, klarifikasi. Kalau memang terpenuhi akan kita proses. Ketar-ketir rasa was-was boleh jadi terus menghantui, apalagi mereka para pesohor ini dilaporkan sebuah lembaga perkumpulan atau asosiasi pengacara Muslim Indonesia. Bahkan, Wulan yang kabarnya sudah diperiksa sehari kemudian pasca menjalani syuting dikabarkan drop hingga harus rehat karena dikabarkan sakit. Sampai hari ini perkembangan disampaikan kepada kami baru panggilan untuk Wulan Guritno. Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah melayangkan undangan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi besok pada tanggal 7 September 2023. Nah kalau itu sih aku nggak tahu ya. Sebenarnya aku tuh kalau masalah jadi duta judi online atau apa ya itu terserah. Kalau memang bisa jadi positif ke depannya kayak gitu. Cuman nggak ikut-ikutan, males lah ikut-ikutan judi online lagi, kapok aku. Kan ada keringanan sama enggak ya. Kalau memang mempromosikannya mungkin tidak banyak, ya mereka ya paling dibekukan rekening. Abis itu nggak tahu ya digimanain pertanggungjawabannya, bisa dikembalin atau enggaknya kayak gitu. Biasanya tuh yang diutamakan buat tersangka itu adalah bandarnya. Wulan bisa jadi tengah memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari jerat hukum. Apalagi jejak digital menunjukkan jika ia diduga terang-terangan terlibat dalam promosi judi online. Lantas benarkah perasaan depresi dan panik itu juga dirasakan sejumlah nama pesohor yang akan dipanggil polisi, termasuk Dinar Kendi dan Arif Muhammad? Nggak tahu sih itu, no comment ya. Karena kan ada video yang ngomong juga kayak download ya ini slot, kan kalau slot tuh udah pasti kesana ya kan. Ada artis yang namanya besar yang ngomong kan kayak ngomong mempromosikan sama naruh video yang dikirim sama situsnya itu berbeda kasusnya. Dan banyak juga netizen yang bertanya kayak kok nggak adil sih, kenapa kalau artis sendiri nggak langsung ditangkap. Nah kenapa selebgram atau youtuber kok langsung ditangkap? Jadi kasusnya itu mungkin ini berbeda, karena kalau artis tuh misalkan kita promo itu nggak tahu ya sadar atau tidaknya itu judi online atau tidak, karena kasusnya pasti berbeda-beda. Nah artis lain itu misalkan mempromosikan sekali langsung dipanggil kan, kayak yang lain juga langsung dipanggil. Tapi ini tuh kasusnya itu kenapa youtubers atau selebgram langsung diamanin atau ditangkap langsung TSK? Karena mereka itu yang aku lihat kasus-kasusnya itu mereka itu ada mempromosikan sampai 6 situs dan sampai mendapatkan pundi-pundi yang sampai motor mewah, rumah kayak gitu. Itu kan penghasilannya memang sudah gede. Mungkin itu tidak ada toleransi dari pihak kepolisiannya, karena kan itu tergantung kasusnya.
Mencicipi honor dari uang haram memang terasa manis pada mulanya. Apalagi kabarnya para pesohor dan influencer dengan banyak pengikut di media sosial bisa dibayar dengan angka yang cukup fantastis. Hingga dalam waktu singkat, para bandar judi bisa mendapatkan pelanggan. Lantas benarkah mereka, baik para artis maupun influencer, tak sadar jika honor yang diterima diduga berasal dari uang haram? Atau mungkinkah mereka berlagak tidak tahu dengan pekerjaan promosi tersebut karena terbuai oleh iming-iming honor besar? Benarkah mereka tak memikirkan efek buruk yang berdampak masif dengan munculnya fenomena kecanduan masyarakat terhadap praktek judi online? Bahwa korbannya itu banyak, ya, banyak orang yang jatuh miskin, banyak orang yang tadinya mohon maaf misalnya perempuan akhirnya menjual diri karena untuk supaya bisa cari uang untuk judi online, banyak korban-korbannya. Dan ini secara penelitian sudah nanti akan menjadi penyakit psikologi karena dia hasrat ingin menang itu akan terus muncul. Dan korbannya tidak hanya semua, banyak juga yang mungkin ada juga beberapa aparat pemerintah juga yang akhirnya terkena ini. Jadi semua menyasar semua lapisan masyarakat dan bahayanya sudah sama seperti narkoba. Kayak aku kan ada mau tanding boxing, ini yang nawarin promo judi buat ditaruh di baju banyak loh. Banyak banget dengan budget-budget fantastis, tapi kan gila. Enggak lah. Lebih baik kita maksudnya cari uang sedikit tapi ya nggak nyari masalah lah gitu. Buat para teman-teman artis, selebgram, youtubers, kita harus lebih jeli lagi menerima endorsement, menerima iklan. Ya biar nggak ribet lah gitu, biar kita sama-sama aman gitu. Kalau aku sih nggak mau masalah ya, maksudnya walaupun uangnya besar yang mau mereka kasih, cuman kalau aku pribadi nggak mau lagi sih.